wabarakatuh. Selamat siang menuju sore hari teman-teman Sobat Damai semua. Kita ketemu hari ini, kita di kelas spiritual bersama Sizira dan teman-teman Kombuji, Kang Lutfi dan Kang Daus. Mungkin hujan di sana, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Kita akan mengawali kelas ini bersama Kang Daus. Siap. Nyanyian suguhan menu spesial Natal dari Kang Daus dan Lutfi Kombuji Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih Kang Lutfi. Ya, aku pamit berarti ya. Boleh. Nanti saya panggil lagi. Oke. Saya suruh naik ke atas gentengnya. Ya, sip. Oke. Oke, Sobat Damai sekalian, Langit Biru Terindah dari siapa ciptaannya? Ciptaan Andriana Betot. Oke, dari Andriana Betot. Kang Andri. Kang Andri ya. Udah salah buat Kang Andri. Oke, Sizira, kita bertemu lagi di kelas Fisika Spiritual. Kali ini kita akan meneruskan pada pembahasan sebelumnya. Kita berbicara pada joy yang jealousy ya. Jealousy and joy. Nah,
kali ini kami tertarik untuk berbicara atau lebih dalam tentang kecemburuan, tentang jealousy itu. Bagaimana keadaan apabila kita hidup di dalam kecemburuan? Apa sih sebenarnya yang akan terjadi? Apakah hanya cukup dengan cemburu saja dan selesai dan tetap baik-baik saja? Atau kecemburuan itu memicu pengaruh yang kompleks ya di dalam jiwa seseorang? Karena sejauh yang kita tahu, Sobat Damai, ada jealousy, kecemburuan itu juga akan memiliki pengaruh kompleks pada iri hati, pada egoisme, bahkan pada kebencian, balas dendam, dan lain sebagainya. Jangan-jangan banyak orang yang banyak sebutan. Kita tahu tentang ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian itu satu ujaran yang mengajak seorang agar membenci yang lain. Itu menghasut dan kedengkian ya. Kedengkian di dalam istilah yang lain. Tapi apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam diri kita? Jika kecemburuan, apakah dia akan memunculkan emosi negatif yang lainnya atau tidak? Atau kecemburuan jangan-jangan hanya sekedar pemicu saja hingga nantinya orang akan membenci. Dan ya mungkin kita bisa bertanya selanjutnya, apakah kecemburuan itu menular atau tidak? Kalau kebencian itu bisa tentu ditularkan ya lewat kata-kata. Tetapi apakah kecemburuan bisa ditularkan atau tidak? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya kira apa sebetulnya yang terjadi di dalam diri kita apabila kita masuk ke dalam kecemburuan, Sis? Oke, ya, terima kasih Zia. Sebetulnya kemarin kita bicara tentang hanya satu pasangan ya, misalnya jealousy dan joy. Yeah. Tapi kalau kita lihat dalam diri kita atau kita lihat semesta alam, semuanya diciptakan oleh opposite, ya. Karena ada opposite, ya, lawan, kan? Karena ada malam, ada siang. Kalau ada kematian dan kelahiran dan kematian. Opposite sama dualisme sama ya? Dualisme. Seperti dua kan? Memang dunia kita seperti ini. Kita tahu kesedihan karena kita mengalami kebahagiaan, kan? Jadi kemarin kita hanya bicara Zia tentang satu pasangan, bisa katakan ya, jealousy dan joy. Dan kita kaitkan dengan pusat energi tubuh kita. Dan kita lihat bagian perut, ini jealousy dan joy, dan juga ada generosity dan greed, kerakusan dan kemurahan hati. Kalau kita bicara tentang itu ya. Tapi kalau kita lihat yang negatif dari setiap pusat energi ini hanya untuk membuat kita lebih fokus. Ini disebut, kalau kita lihat spiral, ini disebut spiral yang turun, downward, ya, menurun, spiral yang menurun gitu. Jadi ke bawah ya. Ya, jadi kita downward gitu ya. Jadi kalau kita lihat jealousy atau mulai dari sini, kalau kita lihat tidak positive thinking gitu kan, negative thinking dan ketakutan, ketakutan, fear gitu ya, ketakutan dan kebencian dan jealousy dan hawa nafsu dan malas. Ya, ini kan pusat ya. Kalau kita lihat ini hanya 7 yang saya katakan, ini kan downward spiral. Nah, tapi kita bisa lihat. Saya kurang tahu sahabat damai atau Anda berdua baca satu buku menarik sekali dari seorang perempuan Frankfurter namanya, The Word Made Flesh, ya, sabda itu menjadi daging, jadi manusia gitu. Nah, dia kaitkan sangat Kristiani, tapi dia kaitkan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, dia juga dia menciptakan kebahagiaan, dia juga masuk kesedihan. Dia ini kan menciptakan gitu. Ini bagian ciptaan Tuhan. Kita punya semuanya feelings. Ya, feelings kemarahan, feelings kesedihan, ini bagian ciptaan kita. Jadi kalau kita lihat premisnya bahwa kita
kita diciptakan oleh Tuhan dan premisnya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat manusia dan kita lihat Tuhan, ya dua panah misalnya, ya Tuhan dan manusia, Tuhan pasti menerobos realitas manusia. Lewat apa? Lewat wahyu. Oh ya. Atau lewat semua keinginan kepercayaan atau core beliefs yang kita bicara kemarin dari setiap agama. Tuhan pasti, apalagi dalam dunia kita saat ini dalam pandemi. Dalam pandemi, syukur pada Tuhan kita bisa duduk seperti ini, kita bisa bicara, kita masih punya kegiatan, kita masih bisa membuat life meaningful gitu, berarti gitu kan. Tetapi dalam dunia kita banyak orang tidak rasa meaningful, rasa meaningless gitu. Jadi untuk downward spiral itu banyak kesempatan untuk turun ke bawah. Ya. Tapi betul Tuhan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ini yang saya mau fokus hari ini. Bahwa Tuhan memang Tuhan kita. Dia tidak seperti yang filosof katakan, dia bukan orang yang ciptakan jam dinding. Ciptakan selesai, rusak ya buang. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan menciptakan kita dan setiap hari dia menciptakan. Memberi pada Tuhan tidak pernah libur. Tak pernah. Sangat sibuk dengan setiap manusia. Jadi Tuhan pasti merebus realitas manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada transenden. Tapi bukan transenden yang diri kita tidak punya relationship. Jadi kita transenden dan juga ada relationship. Sekaligus ada transformasi. Jadi kalau kita mau cek apakah kita punya relationship dengan Tuhan, kita perlu cek apakah kita berubah. Apakah ada transformasi dalam diri kita? Ya, apakah ada perubahan dalam diri kita? Nah, justru di sana kalau kita jealous terus dan kita kata, oh tapi saya punya relationship sama Tuhan, saya punya tanda tanya. Tanda tanya adalah? Tanda tanya, benar nggak Anda punya relationship sama Tuhan? Karena Anda masih jealous, Anda masih rakus, Anda masih mau bunuh orang lain, Anda masih mau marah, Anda masih dan seterusnya. Sederhana berarti sejarah ya, untuk membuktikan bahwa kita punya relationship sama Tuhan atau tidak, kita masih punya kecemburuan nggak? Kalau masih ada itu, masih ada kedengkian, berarti kita ada masalah urusan relationship kita dengan Tuhan. Ya. Nah, jangan salah paham. Ini tak arti bahwa saya punya iri hati jadi saya tak punya relationship sama Tuhan. Saya mau katakan gini, justru ini membawa saya lebih dekat sama Tuhan. Oke. Mengerti nggak? Ya. Maksudnya saya cemburu misalnya, saya bawa ini, Tuhan tolong bantu saya. Karena saya punya relationship. Misalnya gini, kalau saya punya relationship sama Anda atau sama Anda, saya siap untuk kasih tahu sama Anda siapa diriku. Ya. Atau sebaliknya Anda juga akan katakan, no Jana, Anda seperti ini. Karena ada relationship. Ya. Jadi pasti ada transformasi. So ini poin kedua. Nah poin ketiga, kita hanya bisa kagum bagaimana Tuhan menciptakan kita. Ya. Dengan intelligence, kecerdasan, sekaligus kehendak. Dan ini yang kita bisa lihat dua hal ini. Apa itu kecerdasan? Apa itu kehendak? Apa itu kehendak? Kembali lagi ke peran Tuhan. Tadi saya katakan Tuhan meroboskan ya ke humanity, ke kemanusiaan gitu, ke realitas manusia. Kecerdasan kita diciptakan untuk yang absolut. Tuhan, absolut. Yang mutlak. Kehendak kita diciptakan untuk yang real. Okay. Nah, kenapa saya katakan ini? Kita semua akan katakan bahwa kita percaya pada Tuhan yang absolut ini. Saya mengerti absolut seperti ini. Saya mengerti absolut seperti ini. Saya mengerti absolut seperti ini. Tapi ini hanya pengertian gitu. Ini tidak mendarah daging. Berarti itu
Cuman sekedar knowledge. Satu ide. Oh, cuman satu ide. Satu knowledge, satu ide, ya, ilmu, ya. Tapi penting. Ya, perlu. Kita punya absolute itu penting sekali karena Tuhan begitu besar. Nah, atau mungkin lebih sederhana ya. Kemarin saya merenungkan gini. Kan memberi pada atau kita respon bahwa misalnya gini, contoh sederhana saja. Anda berdua menikah, Anda berdua punya istri. Ya. Kasihnya banyak, tapi Anda tahu bahwa respons saya terhadap kasih bisa dengan istri saya dan anak-anak saya. Mengerti nggak? Iya. Jadi kalau Anda lihat orang lain istri, ya, kasihnya banyak, tapi Anda tahu bahwa respons saya terhadap kasih bisa dengan istri saya dan anak-anak saya. Mengerti nggak? Iya. Jadi kalau Anda lihat orang lain, ini memang selingkuh. Karena Anda keluar dari lingkaran yang Anda pilih untuk mewujud nyatakan kasih. Ya, seperti itu ya. Nah, kemarin waktu saya merenungkan, oleh karena itu kita juga semua punya agama. Ya. Karena Tuhan begitu besar. Ya. Jadi kita semua punya agama masing-masing. Nah, ini tidak arti bahwa kita tidak bisa mengerti, ini beda. Ya, ada freedomnya. Ya. Ya. Okay. So ini absolute. Nah, untuk mengerti real. Nah, tadi ada satu langkah setelah absolute dalam kecerdasan, dalam intelligence. Di mana manusia bisa membedakan antara permanen dan non permanen. Apa yang akan lewat begitu saja, apa yang akan betul-betul kuat. Dan di sini kehendak punya kekuasaan untuk melekatkannya kepada yang permanen. Dan yang permanen itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Permanen yang mutlak. Ya, jadi kita bisa lihat ini juga sangat penting dalam untuk mengerti apa terjadi pada diri kita ya dalam emosi kan muncul dari aksi, dari feelings, karena ini manusia bisa seperti itu. Tapi di sini kita mau bahas manusia punya kekuasaan yang lebih dari sekedar hanya feeling, sekedar hanya emosi. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi pertanyaan Anda, apakah kita terus cemburu? Stop. Kita akan diciptakan dengan kecerdasan. Kita bisa tahu bahwa apa yang permanen, apa yang tidak. Oke. Dan kata orang Buddha, hanya satu hal permanen yang tidak permanen. Hanya satu hal yang permanen Yang tidak permanen. Apakah gitu ya? Maksudnya everything is changing, segala sesuatu Berubah. Kecuali yang tidak segala sesuatu berubah. Hanya ini yang permanen, semuanya berubah. ya. Itu Jadi hanya satu yang kepermanenan itu adalah semua hal yang tidak permanen ini. Betul. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat kehendak itu permanen, artinya kehendak itu ya pegang yang real, yaitu Tuhan sendiri, yang real, yang nyata. Jadi kalau kita dalam bahasa Arab ya, ma'rifah. Ma'rifah. Bukan hanya ilmu yang kita dapat, informasi penting, penting kita dapat, bagus. Saya yakin Sobat Damai, ketika Anda dengar saya atau dengar Mas Zia atau Daus bicara, Anda pasti katakan, oh ya, karena ini sudah ada dalam diri kita. Ya. Tapi ketika ini menjadi bagian dari diri kita, ini mati. Karena ini membawa kita ke real, ke yang nyata. Oke. Zia, kita mau jeda di sana karena ada pertanyaan ini. Tadi inteligensi atau intelek itu berkaitan dengan sesuatu yang absolut, sesuatu yang kaitannya dengan Tuhan ya. Nah, di sanalah kemudian intelek itu bisa memiliki potensi untuk menimbang baik buruk kalau begitu, Betul. adil atau tidak. Betul. Itu Betul. fungsi intelek. Ya. Betul. Jadi bukan dalam intelek atau intelijensia dalam arti kepintaran, IQ. Intelijensi motorik, matematik, bukan itu ya. Intelek yang sudah mengalami peyoratif seperti itu. Jadi intelek itu Intelligence. jadi intelijen itu sesuatu yang dia bersifat absolut dan berasal dari Tuhan. Apa bedanya kalau gitu dengan hati nurani? seperti hati nurani ya. Atau tidak berbeda dengan
artinya. Ya, saya dosen master ya. Saya mengerti kenapa dia katakan intelek itu mati orang. Iya. Dan dia bicara tentang realized knowledge. Realize Ilmu yang realize ya apa Kesadaran. realize yang nyata. yang nyata. Yang nyata. Dan intellectual intuition. Intelektual. Intuisi. Intuition. Intelektual. Dan masa bicara itu intellectual intuisi. Ini kan intelek, tapi realized knowledge ini yang real. Tapi ada Pengetahuan sejati lah bahasa. betul. Ada satu kata lagi yang recognize. Saya suka dalam bahasa Inggris karena saya tak tahu dalam bahasa Indonesia ya. Recognize itu kognitif. Recognitif. Pakai aja akal ya. Untuk mengerti siapa sih yang kita cerita atau kita katakan, oh ini loh Tuhan, ini loh absolute, ya. Realized knowledge. Jadi saya juga katakan realized knowledge itu kita pakai tubuh, jiwa, roh, kita pakai semuanya. Ini sempurna. Ini Holistic. potensi kesempurnaan manusia ya. Ya, karena kita punya itu. Nah, tadi sejarah tentang realized knowledge. Ini masih dengan kaitan dengan intelek ya. Karena melihat dari penjelasan sejarah, intelek itu yang mampu mempengaruhi keputusan seseorang, bahkan mampu mengenali emosi-emosi negatif ya. Seperti cemburuan, oh saya cemburu lalu saya harus ngapain, iri hati, oh saya iri hati terus ngapain, itu penting ya. Dan intelek itu ternyata bukan bersifat intelektual dalam arti IQ berapa, tapi lebih kepada lebih dalam dan dia berkaitan dengan ya potensi kesempurnaan manusia. Potensi kesempurnaan manusia. Nah, saya ingat saya dosen pun bilang tentang secret knowledge. Itu apa bedanya dengan tadi realize knowledge itu? Nah, bagus. Beberapa hal ya. Intelek memberi pada kita atau sebentar. Kalau Anda masih ingat lapisan-lapisan, ya, yang kita punya 7 lapisan yang keberadaan. Dan saya cerita tentang mind. Dan ada satu intelek. Dan waktu itu juga kita bahas mind itu kasih tahu sama kita, ayo kita pergi ke Bali. Ini mind. Tapi intelek akan katakan kita punya uang berapa, apakah PSBB kita bisa pergi, ya kita. Jadi intelek seperti ini. Intelek membawa data, membawa data untuk mengembangkan apa yang baik, apa yang tidak. Kayak itu apa simbolnya pengadilan ya? Betul, mizan. Nah, intelek. Mizan, bukan penerbit ya. Timbangan. Ya. Tidak ada pesan-pesan sponsor di sini ya. ya. Nah, ini betul antara agama ya. Santo Ignatius punya satu cara yang sangat bagus. Dia bilang, kalau Anda mau ambil keputusan, karena Anda bilang tadi keputusan. Kalau Anda mau ambil keputusan, jangan ambil keputusan kalau timbangan Anda seperti ini. Satu berat, satu ringan. Ambil keputusan ketika duanya sama. Netral. Balance. Ini kan, di sana kan balance kan? Adil. Equilibrium gitu kan. Jadi, kalau kita kembali ke Nasar tadi, betul yang Nasar katakan intelektual intuisi. Intelek membawa kita, mengarahkan kita untuk berani untuk melihat pro dan kontra. Ya. Sedangkan kehendak membuat kita katakan, oh ini loh saya mau, saya mau joy. Karena saya simpan ini permanen dalam arti ini real. Ya. Ini secret knowledge-nya Nasar. Karena dalam semua hal yang kasih, yang kebahagiaan, generosity, kemurahan hati, kerendahan hati, persatuan, ya, ini semua sakral. Secret knowledge Ini semua sakral.
Tapi ilmu kan kata Nasr juga jangan berhenti dengan knowledge, karena itu dia kan knowledge of the heart kan, hati gitu kan, jangan hanya fisik. Jelas ya Zia ya, mengerti ya. Malah jika kita ingin teruskan ya untuk karena saya Sobat Damai juga Kang Daus tertarik dengan bagaimana kita mengenali kecerdasan yang bersifat absolut dan ini berkaitan dengan secret knowledge. Pertanyaan selanjutnya dari saya adalah Zira, itu letaknya di mana secret knowledge itu? Apakah di dalam Alkitab, di dalam buku-buku, di dalam kitab suci, atau di dalam tradisi kenabian, atau dia ternyata tidak lebih bersifat intuisi saja? Di mana letaknya secret knowledge ini? Oke. Jreng. Ada banyak cara ya Zia untuk menjelaskan itu secret knowledge, karena sakral, sesuatu yang kita bisa hikmah al-zakiyah, yang kita bisa taste ya. Misalnya saya minum teh, saya bilang sama Daus, enak sekali. Daus lihat, jika lihat teh enak. Nah, Anda tak tahu apa yang saya taste. Yang rasa. Anda tak tahu karena hanya saya yang taste gitu ya. Jadi ada banyak cara untuk menjelaskan secret knowledge gitu. Tapi dalam hari-hari ini Sobat Damai, saya sangat terkesan dengan sufi, seorang sufi. Tirmidzi kan? Dia 200 tahun sebelum Ibnu Arabi kalau tidak salah ya. Terus cara dia menjelaskan dari mana ini akan muncul sangat sederhana dan sangat dalam dan sangat efektif. Terus dia katakan kita punya maqam ke hati, tempat. Kita punya station of the heart. Ada perjalanan ke hati. Dan dia katakan kita punya dada. Breast, kan? Di sana kita pakai praktek. Bagaimana ada terang, semuanya terang. Kalau kita bisa menghati kata Tirmidzi, ada terang. Di sana ada terang. Itu bercahaya gitu. Bercahaya, terang, inspirasi, enlightenment gitu kan, seperti itu. Light. Dia disebut light of practice. Kita aksi. Bagaimana tingkah laku kita, bagaimana kita aksi, bagaimana kita bicara, bagaimana sopan santun. Ini semua dari di luar, dari dada. Terus dia katakan kita punya langkah lebih dalam. Ini hati. Di sana ada cahaya iman. Nah, ini untuk jawab pertanyaan Zia tadi, agama, nabi, ini kan percaya iman. Nabi-nabi kita, faith, iman, kan membawa kita lebih dalam lagi. Terus Tirmidzi katakan bahwa setelah heart jangan berhenti, ada inner heart. Dari hati ada inner hati lagi ya. Ada hati yang lebih dalam. Ada apa di sana? Gnostik, pengetahuan. Knowledge. Kita tahu. Di inner heart itu ya. Di inner heart. Oke. Sobat Damai, seringkali kita semua berhenti di inner heart karena kita katakan cukup. Kita tahu Tuhan, kita tahu ini semua. Kita kerja, kita ini. Bagus. Tidak salah ya, Gnostik itu tidak salah. Inner gitu ya, inner heart. Tapi yang membuat saya senang dengan Tirmidzi itu, dia bawa kita ke innermost heart. Lebih dalam lagi ya. Dan di sana dia katakan ini light of unification. Nah, saya pikir untuk dia tauhid adalah di sana. Light of unification. Tauhid adalah di sana. Karena itu orang-orang mistik katakan semakin kita kenal diri, semakin kita kenal Tuhan. Karena di sana dalam light of unification itu ada keunikan. Ya, keunikan tidak terjadi dari luar.
Zia seperti ini, saya seperti ini, kamu seperti ini. Bukan, ini perbedaan. Ini bukan keunikan. Justru di innermost. The innermost heart ini keunikan. Nah, jadi Tirmidzi katakan bahwa di sana ada unification. My light, cahaya saya, ya, ketika diliputi Ya, diikuti. oleh cahaya Tuhan, dan saya perempuan dan laki bercahaya dan punya hati nurani. The innermost heart. Kita biasa ngomong Imam Tirmidzi itu cuma di kitab hadis ya, ulama hadis ya. Ini jadi ulama sufi. Kayaknya berbeda ya. Sama, Atau At-Tirmidzi. yang dimaksud itu. Dia seorang sufi, bukan seorang imam hadis, bukan ya? Dia seorang sufi. Imam Kayaknya Tirmidzi. beda. Kalau Tirmidzi kayaknya satu itu aja. Saya tahu dia sebagai sufi, tapi menurut saya ya, kalau hadis, orang yang tahu hadis atau apa, Enggak, biasanya yang hadis itu enggak masuk ke ini. Kayaknya yang beda-beda. Kayaknya Beda orang. dia masih dalam jajaran Sufi, Ghazali, kan? Ya. Farabi, Ya. At-Tirmidzi. Memang At-Tirmidzi mungkin belum terlalu ini ya, Umum. belum banyak dikaji Dikaji. mungkin ya sejarah ya. iya betul, At-Tirmidzi. betul. Jadi tadi sejarah pertama sadar, dada gitu ya. Sadar, Sadar. betul, Sadar sadar. baru masuk ke qalb, hati. Langsung ada inner heart, gitu istilah Arabnya apa tuh ya? Mungkin Ainul lub atau fuad. The eye of the heart, Hah? Ainul qalb, kan? Qalb. Iya, hati nurani. Baru ke inner qalb, innermost qalb. Ya. The Disitulah innermost ada light of unification apa? unification. Ya berarti mungkin lewat pendekatan itu ya, Sufi At-Tirmidzi ini dia meletakkan tadi tauhid ya, dia mencoba memaknai Tuhan itu hadir di mana, ketauhidan itu hadir di mana. Dia bukan hanya pada tingkat kesadaran, juga bukan pada tingkat pengetahuan saja, inner heart, dia masuk ke dalam, yaitu innermost heart. Di Betul. sana unification itu terjadi. Betul. Dan sahabat damai, saya mau katakan sama Anda semua, dalam innermost heart itu kita semua bertemu dan kita semua menjadi satu. Saya bisa menjadi satu pengalaman saya. Saya kurang tahu apakah Anda tahu seorang Buddha sangat terkenal, Thich Nhat Hanh. Saya pernah bertemu Thich Nhat Hanh beberapa tahun yang lalu waktu beliau datang ke Indonesia. Dia sangat terkenal, dia sangat luar biasa, tapi saya hanya punya beberapa menit sama beliau dan saya rasa sangat bersyukur punya itu. Terus kami bercakap dan bicara, dan waktu itu saya belajar di IKES, di Islamic College saya belajar. Karena saya sangat terkesan dengan Tirmidzi sejak waktu itu, saya sempat sedikit bicara sama beliau. Dan dia bilang, saya mengerti kamu bilang apa. Dari sudut pandang Buddha, dia bilang, waktu ombak bertemu laut, ini tauhid. Coba aja. Ini pikiran dia, Saya kan? membutuhkan informasi yang lebih. Ombak, Anda kan lihat ombak. Berarti kan kalau ombak dengan laut tuh dari esensi yang sama, substansi yang sama. Setiap orang akan mengerti innermost heart dengan pikiran mereka sendiri. Oke. Kan? Untuk orang Muslim, orang Katolik Kristen, dia akan mengerti ombak apa, ombak kan laut bertemu. Tapi untuk dia, karena dia orang muda, dia bilang waktu ombak, kan ada ombak kan? Ya. Ada ombak. Waktu ombak sentuh pada Lautnya. ini tauhid, karena menjadi satu. Sadis, bener. Ini lebih, ya, mirip Menjadi ombak. satu. Jadi ini innermost heart itu menjadi satu. Luar biasa. Ya, melebur, ya, melebur. Menjadi- Melebur. Kalau bahasa melebur tuh kita jadi nggak, jadi melting. Oke, gini ya, kita kan pikir tetes air dalam, ini kan Rumi, dalam Rumi tanah, Rumi kan Anda akan mengerti. Rumi katakan apa? Rumi katakan, Hafiz juga katakan hal Hafiz yang juga. sama. Hafiz juga katakan hal yang sama. Dia katakan, kita biasanya katakan tetes dalam laut, tetes dalam laut. Tapi mereka katakan apa? Ada laut dalam tetes.
dibalik. Iya benar. Itu kata Bumi, kata Hafid, kata Sheikh Zidan. Zinedine Zidane. Jadi sama. Dia playmaker. Jadi diktat kan katakan hal yang sama. Cuma dibalik ya, kita itu kan ada bilang seperti ini, kita itu ibarat tetesan di laut. Tapi Hafid ataupun Ruby bilang bahwa di dalam tetesan itu ada lautan. Itu seperti perkataan bahwa laut itu indah, apalagi kalau tidak ada airnya. Ini mah kalau di sejarah kalau di gradasi tasdikul wujud itu siapa? Mullah Sadra. Berarti ini masalah gradasi wujud gitu ya. Masalah tingkatan-tingkatan wujud itu aja. Jadi kayak ombak bertemu lautan tuh, ombak bertemu dengan sumber dia berasal gitu kan. Betul. Itulah meltingnya kita tauhidnya itu guysnya. Betul. Atau ketika Rumi katakan bahwa seruling itu mau kembali ke pohon bambu. Iya. Kan karena ada kehausan, keinginan dan seterusnya. Oke. Jadi ini mengerti ya, dua sahabat saya di sini mengerti enggak? Ya kita lagi kuliah sebenarnya. Innermost heart. Nah, tapi apa terjadi Zia dalam innermost heart itu? Tadi kita bicara tentang downward spiral ya. Iya. Nah, innermost heart itu Spiral yang membawa turun. kita ke spiral ke atas. Sekalipun kita mengetahui bahwa kita ada cemburu, ada iri hati, itu tetap kita akui bahwa itu harus tetap ada ya kalau itu terjadi. Ya, Tapi innermost heart itu kemudian yang membantu Ya. dia supaya lebih baik. Betul. Dan spiral, upward spiral gitu. Iya, jadi Yang jangan- saya bisa katakan ya, tolong jangan takut dari emosi-emosi kita atau feeling kita atau apa. Kan biasanya kita takut ya kalau kita punya hal-hal seperti ini. Bawalah ke Tuhan. Karena saya bisa katakan ini perjalanan hero pahlawan ya, the hero's journey gitu ya. Apa itu hero's journey? Dia petualangan, dia masuk dalam menghadapi diri sendiri. Kalau kita takut, kita melarikan diri, menghadapi ketakutan akan pergi. Kita iri hati, menghadapi keirian hati akan pergi. Dari ketakutan apapun itu hadapi sih ya. Karena Kamu jangan lari dari situ. Kembali lagi kepada siapa? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Dia bicara tentang ini nakli. Oke. Dan bahasa India nakli itu, bahasa Indonesia nakli itu apa? Teks. Ada. Nakli ya teks Teks. bentuk. Skrip apa skrip? Nah, di India nakli itu palsu. Oh. Dan memang Ibnu Arabi saya sangat menarik ketika baca karena memang dia bisa tentang nakli dan dia bisa tentang asli. Oh. Tentang nyata. Oh beda ya beda. Beda, itu istilah filsafat berarti. Nakal Iya. istilah filsafat. Karena ada begini, ada nakli itu dengan akli. Akli itu akal, nakli itu teks. Dan ini mah akli itu maksudnya nakli itu kepalsuan dan keaslian. Ya. Jadi di pembahasan epistemologi itu nakal, akli. Oh, Kalau iya. ini lain. Tapi menarik untuk saya Asli karena dan saya palsu. datang dari negara saya dengar nakli itu, nakli itu palsu ya. Karena persis dia cerita tentang apa yang kita dapat dari ilmu-ilmu dari luar. Gitu. Oke. Maksudnya gitu. Ya, betul. Bisa. Tidak akan apa-apa kalau kita menjadi bagian dari diri kita. Oke, jadi kan begini, nakli itu sesuatu yang di luar, ilmu sesuatu yang Ya, di luar mungkin ya. Sementara akli itu kan kita memprosesnya di dalam. Jadi ketika Di dalam ini. Ya. ya, dari ketika teks itu diambil, itu kan bagian menjadi akal bekerja ya. Ya. Akal bekerja. Jadi percuma nakli apapun sebanyak apapun yang kita input dari luar tanpa ada proses akal dari dalam, Itu jadi palsuan. jadi pemalsuan, Lipsing. lipsing. Jadi copy paste doang. Perjalanan palsu. Jalan palsu. Semula Bule. Bicara. Yes, boleh. Apa saya pengen tertarik lagi, saya tadi agak skip dari yang penjelasan Atin Medi tadi. Pertama kan shoulder dada. Nah, dada itu apa kemampuannya apa tadi? Kan kalau shoulder action. Action. Light of action, light of karena ada orang kan kerja baik ya. Ya. Bertemu gitu kan. Ya. Nah, atau kalau kita lihat gunung es, ini yang terakhir, yang pertama. Oh, yang paling aksi. munculnya. Oke. Aksi gitu ya. Kalau tadi Innermost heart. innernya belum sebelum inner. Ya oke. Setelah itu. Recognition apa? Knowledge. Praktek. Praktek. Sorry, iman. Iman. Faith. Faith. Itu dia, cepetin dia itu.
Itu yang membuat kita nanti Jadi ke depan. gitu, kita akan bisa katakan dari imannya apa yang saya regret kan? Faith. Ini kan kita kan mengaku dosa Ya. atau bukan mengaku dosa itu Katolik banget ya, tetapi apa kalau Sama, bahasa bertobat. bertobat ya bertobat. Ini kan inner heart, bukan inner heart, Heart. Yang saya Ini belum masuk. salah. Ini kan tadi saudara lebih ke praktik action ya. Action. Masuk ke heart, Iman. Heart apa inner heart? heart. Heart, iman. Sebelum inner heart. Inner heart pengetahuan. Inner heart pengetahuan gnostik. Gnostik, inner heart pengetahuan. Tapi saya tak suka pakai gnostik karena ini kekurangan bahasa Inggris ya. Gnostik itu no, Ya. ya. Tapi dalam Islam ke arah marifat, Ma'rifat. ya. Gnostik Ini itu dari inner heart ya. bukan ilmu, tapi ilmu itu ke arah marifat, gitu. lebih dalam gitu. Tapi innermost heart ya kita sampai ke marifat. Gitu, ya. Innermost heart itu ke ma'rifah atau ke tauhid? Innermost heart. Experience na tauhid. Tajaliat itu. Experience is tauhid karena keunikan light of unification kata Light dia of bahasa Inggrisnya itu saya kurang krunya tahu light of unification. light of unification menjadi satu gitu. Ya. Ya, itu tauhid. Ini tahu. Nah, pertanyaan saya, second knowledge itu di mana? Di antara empat ini. Innermost heart. Karena itu sakral. Itu second knowledge Pak istilahnya Nasr ya. Nasr juga ya sangat menarik dan sangat sederhana dia cerita. Dia bilang kalau kita tidak bisa mengagumi matahari terbenam atau terbit. Ya. Kalau kita tidak bisa mengagumi yang sakral, kita tidak tahu sacred knowledge. If you don't, kalau kita tak tahu yang sakral, kita tak tahu siapa yang sacred dan kita kehilangan Tuhan. Ya. Sebetulnya, ya kembali ya mungkin banyaknya tentang Nasr, tetapi kalau kita lihat apa terjadi dalam pandemi sekarang ini, sebetulnya apa yang terjadi sekarang Nasr sudah bicara banyak tentang bagaimana kita merusak alam dan seterusnya ya. Oke, sejarah. Mungkin jangan-jangan kita buat alam itu, kita nih manusia itu adalah virus. Kita itu ada virus buat alam. Karena kita merusak alam kerjaannya. Benar. Sejarah tadi memunculkan tentang istilah transcendent dan transformation. Itu perbedaannya seperti apa? Tapi dua-duanya kan berubah, beralih ya, dua-duanya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sobat damai. Dari kecemburuan yang tadinya merusak atau wilayahnya ke bawah, hingga kecemburuan itu kita maknai dan dengan tauhid ini menjadi sesuatu yang menguatkan kehadiran Tuhan menghadirkan Tuhan di dalam keimanan kita itu. Nah, peralihan itu apa bedanya antara transcend dan transformation? Oke. Kita cek waktu dulu ya. Transcendent, transformation. Oke. Di tengahnya ada relationship. Transcendent, kita mengakui bahwa kita bukan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita bersandar, kita butuh, kita miskin, kita fakir. Kita fakir karena kita kebutuhan Tuhan. Transcendent bukan arti bahwa Tuhan itu jauh dalam surga dengan seperti itu, enggak. Ya. Yeah. Tapi transcendent itu saya mengakui bahwa yang saya katakan tadi, saya bukan Tuhan, bahwa ada kekuasaan ilahi dan abadi dan ada kekuasaan jauh lebih besar dari saya. Transcendent itu pengakuan itu ya. Yang dalam kata Rumi, dia katakan antara pikiran dan hati kita punya satu benang tipis. Satu benang Tipis. Tapi bagaimana kita kembali setiap kali kita menenun hidup kita, So transcendent dalam arti bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu Tuhan yang jauh lebih besar daripada saya. Apa saja yang saya lakukan tidak cukup karena Tuhan itu jauh lebih besar. Ini transcendent. Tapi justru di sana, ya, lagi-lagi tadi dengan kecerdasan, dengan kehendak, Tuhan menciptakan kita seperti ini karena Tuhan tahu manusia bisa punya potensi untuk mencapai bertemu transcendent ini, relationship sama saya.
Dan ketika manusia relationship sama Tuhan, karena tadi saya juga katakan bahwa Tuhan menerobos humanity dengan wahyu, dengan Mengutus nabi. agama-agama, mengutus nabi dan malaikat dan seterusnya. Dan setelah itu saya relationship, dan dengan relationship ini membuat saya berubah. Ini sepanjang hidup ya, pekerjaan sampai mati. Ini pekerjaan sampai mati. Oke, apakah kita bisa mengatakan bahwa transend itu lebih bersifat batini gitu, dan transformation itu lebih bersifat ekspresif, bisa dilihat secara sosial? Sikap yang perubahan yang jelas tuh. Mungkin apa saja kita mau katakan oke ya, Ya. tetapi saya mau fokus kepada relationship gitu ya. Belum tentu orang lain akan lihat transformasi saya, tapi Ya. saya tahu bahwa saya berubah misalnya. Ya. Saya kan praktek, saya kembali lagi kepada yang sadar itu dan seterusnya. Ya, transenden juga bisa sesuatu yang saya katakan tadi. Ya, sejauh yang saya tahu kan transenden itu dia realitas ya, dia realitas yang terjadi, tapi transenden biasanya ke transformation. Ketika transformation itu dia suatu lanskap, berarti lanskap dalam suatu sosial, artinya di mana action, tindakan itu diekspresikan dari transcend, dari sesuatu realitas di dalam. Jadi kalau pakai bahasa pendekatan diri tadi mungkin transformasi itu lebih ke kesadaran, sadar. Dia padahal di dalamnya itu transcend. Di dalamnya di kolab dan innerkolab itu transcenden mungkin Oh, ya. bisa sih, bisa mengerti dengan apa saja yang bisa mengerti. Ini kan istilah masalah apa? Fungsi istilahnya. Fake news story aja. Sobat Damai, ini pembahasannya luar biasa. Saya kuliah dan Zia juga. Tapi sejarah nanti tolong beresin ya masalah relationship tadi belum. Relational. Maksudnya kita sebagai manusia punya sikap relational. Kita kan tak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya. Kita perlu relationship, kita perlu relational gitu Ya. kan. Bicara, mungkin Komunikasi, sosial, ya. komunikasi. Oke, kita di untuk kelas ini kita di stop dulu di bagian bahwa untuk menghadapi jealousy itu kita harus kembali kepada sesuatu yang lebih absolut di dalam diri kita, pengetahuan yang lebih absolut. Nah, dimana dengan singkat kita bisa katakan kita perlu menghadirkan Tuhan di dalam diri kita dalam menghadapi iri hati, kecemburuan dan lain sebagainya. Dan itu diistilahkan tadi sejarah apa? Intelek kita ada intelek. Ya, karena kita memiliki istilah intelek. Intelek. Karena intelek itu kaitannya juga dengan pertimbangan ya, baik buruk, adil dan tidak adil, benar dan salah. Nah, kita singkatkan di sana. Dan yang menarik lagi adalah untuk kita kaji di pertemuan selanjutnya tentang masalah relasional ini. Relasional. Agar kita bisa mengetahui kita menjadi jealousy tetap ada, ataupun jealousy sudah kita bisa maknai dengan baik ya. Kalau menurut saya sih, dari penjelasan sejarah tentang jealousy itu, walaupun itu muncul dalam diri kita, tapi di bawah kendali diri kita si jealousy. Bukan kita yang dikendalikan oleh jealousy itu gitu. Kita bisa kontrol. Controlling. Dan kontrol itu dimana Tuhan dihadirkan di sana. Intelek gitu ya. Ada pertimbangan intelek itu. Ada kesadaran transcendental tadi itu. Ya, karena menarik ya, Sobat Damai, perubahan terjadi di dalam dunia batin atau field 2 ya, dunia emosi, yaitu itu mungkin transcend satu realitas di dalam diri kita, tetapi ada istilah baru sih, makanya mungkin di pertemuan selanjutnya transformation itu adalah satu realitas, dari realitas itu menghasilkan satu landscape baru yang baru gitu, dan itu pasti kaitannya dengan perubahan tindakan, perubahan cara bicara dan lain sebagainya. Mungkin itu kita lanjutkan di kelas selanjutnya, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kelasnya jadi serius. Tapi ini keren. Saya dapat beberapa yang akan saya pendapatkan lagi dari penjelasan sejarah hari ini, luar biasa. Jadi Anda sudah beyond ya, dari falset dan true self sekarang menjadi transcend dan transformation. Udah jadi innermost calm, innermost heart. Oke. Mungkin ada lagu yang akan tidak ada tentang God pada hati. tentang yang ada hati
sehati-hatinya gitulah, bebas. Yang mudah juga nggak apa-apa, karena pasti selalu beda pemaknaannya. Woi, Tentang hati adalah apa ya, saya blank dengan penjelasan sejarah luar biasa. Nanti saya bikin lagu khusus tentang ini. Mungkin saya panggil Lutfi aja. Oke. Saya hari ini suara saya lagi tertahan di sini nih. oh, Tertahan. Lutfi, Audia, pribadi, kita nyanyi lagi. Dia sampai tertidur mendengarkan kisah penjelasan dari Sister Jara. Lewat sini, lewat mana juga boleh, lewat atas juga boleh masuknya. Kita lagu apa ya, bro? tentang hati ya. Andai kota datang Kol, malam kol. ini. Bentar. Bawa kapal pasti. Saya bawa kapal dulu. Oke Sobat Damai, menarik ya, kita sudah membahas tentang kecemburuan. Ya juga berlaku sebetulnya salah ini tentang iri hati, kecemburuan dan lain sebagainya. Karena dimana masalah kembali kepada Tuhan itu harus ada proses yang dalam, inner hurt kayak gitu. Nah ini mungkin sejarah kita bisa lebih dalam pada proses perayaan itu di kelas selanjutnya. Ini suaranya enaknya sekarang. Ya sekarang enak, udah punya punya perangkat yang bagus. Silakan. Nah, seperti itu. Siap? Siap. Sekarang ini apa? Pokoknya ini nggak terlalu jauh tentang tentang kop, nggak terlalu jauh ini. Ya. Ini berharap kan kalau tadi ombak menyentuh laut ya, itu saatnya tauhid. Nah, ini berharap laut mendatangi ombak. Laut mendatangi ombak. Oke ya. Pandanglah aku lebih lama, atau engkau biarkan saja aku larut dalam rindu bahasa. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku mati sekali lagi. Duduklah engkau bersamaku. Mari ku hidangkan kegemaranmu. Ini saja ketakberdayaanku. Andai kau tak datang malam ini, biarkan aku musnah sekali lagi. Bergumam
aku lebur berkali-kali. Terima kasih, biarkan aku lebur berkali-kali di dalam ma'rifah, di Amin. dalam ketahuidan, Amin. innermost heart. Innermost. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami dari teman-teman Muslim ini mengucapkan selamat Natal ya buat Sizira. Oh, terima kasih. Kalau kami itu seperti di segala bisa. Kalau handphone ada rusak, hubungi kami. Iya. Aku ikut penutupan Oh, terima Oke. kasih. Juga ini Spesial Natal. sebagai pertemuan terakhir ya untuk tahun ini. Tahun ini. Pertemuan tahun ini kami ketemu kita tahun depan. mengucapkan syukur ya karena Halaqah Damai sudah 3 tahun berjalan, 36 tahun ya Sizira ya. 36 kali. 6 bulan ya. 36 bulan Halaqah Damai tetap berjalan, lalu sekarang Halaqah Damai mulai juga menyapa teman-teman untuk berbicara tentang kebaikan dan keimanan di Instagram. Oke. Juga dengan dalam lantunan-lantunan musik yang selalu dinyanyikan oleh teman-teman Komuji, kita juga ucapkan RSCJ. terima kasih. Tentu RSCJ sebagai RSCJ, kemudian Unpar dan UIN, Komuji juga Riksa ID, teman-teman YIPC, Skodi, dan Sekolah Damai Dan Indonesia. moderator yang luar biasa. Dan penyanyi yang luar biasa. Ya. Dan narasumber yang selalu beda isi materinya. Ya. Kesulitan Yang untuk materinya membaca ulang. selalu tidak bisa diduga oleh kita. Nah ini yang kita agak perlu kejarnya gila-gilaan ya. Perlu baca beberapa kali. Yang inilah mohon doanya dari Sobat Damai biar saya sama Zia bisa mengikuti Oh, no. apa yang Sizira karena Kebijaksanaan. kebijaksanaan. Yang ada. Sizira sebagai opening closing opening Sebagai closing opening apa? closing statement. Closing statement. Ya ini sebetulnya selanjutnya memang kita ada kelas ya, tapi untuk dengan Sizira ini penutup akhir tahun juga ini mungkin satu hari yang istimewa buat. Saya punya 2 closing statement, boleh nggak? Boleh Sizira, silakan. Mau 10 juga boleh. Karena waktunya mungkin sekitar 3 menit lagi. Ya. Saya cekin out dulu. Satu closing statement saya pertama, karena kita bicara tentang jealousy atau false self, true self atau apa yang kita bicara, kalau kita bicara tentang hal negatif, kalau bayangkan diri Anda, hidup Anda sebagai puzzle. Kalau kita false self atau jealousy, satu potong puzzle itu hilang, betul kan? Nah, untuk mencari satu potong ini kita rasa gelisah. Nah, saya mau mengundang Anda semua kembali ke Tuhan untuk menemukan potong puzzle itu yang hilang. Tuhan akan kembalikan ke tempat yang pas supaya Anda dan saya rasa sempurna. Ini closing statement saya pertama. Kedua, 2020 kita di rumah, work from home, stay at home, semuanya home ya. 9 bulan, akhir bulan ini 9 bulan, seperti di rahim ibu gitu ya. Saya mengundang Anda semua, kita semua di sini, biar 2021 atau mungkin 2020 pertanyaan saya atau respon saya, apakah ini vaksin? Apakah 2020 vaksin? Karena vaksin lakukan apa? Vaksin membuat kita kuat untuk menghadapi yang problem yang akan dapat. Apakah 2020 ini untuk Anda semua untuk merenungkan. Nah, masuk 2021, stay at home, masuk dalam hati. Biar 2021 masuk dalam innermost heart. Stay at In your innermost heart, gitu ya. Dan kita bisa ke spiral upward. Itu aja ya. Selamat tahun baru pada Anda semua. Oke, selamat tahun baru untuk semua dan sampai jumpa di tahun depan.